Halo, sehat. Balik lagi di channel Irman Nurwanto. Di video kali ini saya akan mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan dari penonton YouTube saya ya, yang ada di kolom komentar YouTube. Dan pertanyaan ini sering kali muncul dan berulang-ulang. Jadi daripada saya jawab satu persatu untuk membalas komen tersebut, saya akan membuat sebuah video khusus saja menjawab pertanyaan-pertanyaan dari awe-awe penonton YouTube saya. Let's go. Oke, Pak, kita langsung aja menuju ke pertanyaan yang pertama, dan pertanyaan ini sangat sering ditanyakan di YouTube saya ya, yaitu, Mas, perlu ganti rantai kah? Nah, ini pertanyaan konteksnya di video yang mengganti sprocket biasa jadi sprocket rasa-rasa ya, 1146 atau 1142 ya. Oke, untuk pertanyaan dari Awe ini, jawabannya yaitu perlu atau enggak? Sebenarnya enggak perlu, karena penggantian sprocketnya kan tetap 8 speed ya. Jadi dari 8 ke 8 lagi, yang berbeda adalah ukurannya. Jadi rantainya tetap pakai yang 8 speed bawaan juga bisa sebenarnya. Jadi perlu ganti rantai atau enggak? Sebenarnya enggak perlu. Tapi ada pertanyaan selanjutnya nih, Wak. Perlu tambah mata rantai enggak? Nah, kalau mata rantainya ditambah atau enggak, itu tergantung dengan awe-awe sekalian. Kalau mau ditambah panjang juga oke, enggak juga sebenarnya nggak apa-apa kan. Jadi kalau kita ganti sprocket yang lebih besar kan nanti kendalanya adalah ketika crank yang depan itu kita pakai yang besar, kemudian di belakang kita pakai sprocket yang paling besar, itu rantai kurang panjang. Nah, kalau ditambah mata untuk lebih panjang nggak apa-apa. Tapi kalau ganti jadi 9 speed atau 10 speed, ya itu nggak perlu juga bisa. Tapi kalau saran saya sih untuk menghemat budget ya nggak usah ganti. Karena kan nanti ketika kita memakai sprocket yang paling gede, itu kita pakai crank yang paling kecil. Jadi rantainya tetap bisa cukup, nggak terlalu tertarik RD-nya. Kita pertanyaan selanjutnya. Maaf Om, apakah ganti sprocket harus ganti hub juga? Oke. Kalau ganti sprocket apakah harus ganti hub? Itu tergantung sepeda awe sekalian. Ada sepeda yang bawaan pabrik sudah model hub yang slop ya, yang kaset atau istilahnya. Itu ketika ganti sprocket ya nggak usah ganti hub, kecuali emang pengen ganti hub atau pengen yang hub jangkrik seperti itu. Tapi ada pabrikan yang bawaan hubnya dulu masih yang bawaan model ulir atau drat. Nah, itu kalau mau ganti sprocket yang 1142 atau 1146, yaitu pasti harus ganti hub, karena bentuk hubnya atau free hub bodinya itu beda, dan jenis sprocketnya juga beda antara slop dan yang drat. Jadi nggak harus ganti, tapi untuk sepeda-sepeda tertentu harus ganti, tergantung bentuk hub free hubnya. Lanjut, di video yang upgrade sprocket banyak pertanyaan. Apakah Altus bisa Om? Apakah Alivio bisa Om? Nah, pada dasarnya dari RD itu dia disesuaikan dengan jumlah dari sprocket yang akan kita pakai. Kalau 8 speed ya paling bagus, dan nanti shiftingnya akan lebih enak ketika pakai yang 8 speed juga. Jadi kalau pertanyaannya bisa nggak pakai Altus atau Alivio yang 9 speed dipakai di yang 8 speed? Ya bisa, secara bisa atau tidak bisa dipakai. Nah, tapi konsekuensinya adalah kita harus mematikan satu buah shifter yang nomor 9 supaya nanti tidak kebablasan. Dan nanti kemulusan shiftingnya itu tergantung dari settingan. Ada yang bisa sama mulus, ada yang akhirnya nanti lompat-lompat kayak gitu. Resikonya paling kayak gitu. Tapi untuk pemakaian standar biasanya sih aman ya. Lanjut. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bener nggak sih upgrade free hub memperpendek umur free hub? Oke, Bu, ini pertanyaan yang cukup menarik ya. Jadi berdasarkan pengalaman saya di hub rehab race, saya udah upgrade, ada videonya di channel ini. Sampai sekarang udah hampir mau 2 tahun, itu nggak ada masalah. Tapi teman saya itu free hubnya Bolani, itu ketika di up memberikan efek aus pada rumah pelatuknya, Nah, jadi itu ada sedikit bopeng lah. Itu mungkin kasus yang jarang terjadi ya, tapi itu bisa terjadi. Jadi kalau pertanyaannya upgrade rehab memperpendek umur rehab,
bisa jadi, tapi tidak selalu terjadi berdasarkan pengalaman saya. Lanjut. Crank arm Luce bisa buat double chainring nggak? Bisa. Upgrade ke 16 plus jadi lebih kencang dan ringan nggak bro? Soalnya bingung nih mau upgrade. Jadi lebih kencang atau enggak? Ya itu tergantung kita goesnya. Tapi jangkauan ketika kita goes memang jadi lebih panjang karena diameter ban kan makin gede ya. Jadi kita goesnya lebih ringan lah kerasanya kayak gitu. Oke, ini di video rem zoom ya. Ini banyak pertanyaan. Brake padnya kalau habis atau aus ganti bisa enggak dan pakai yang model seperti apa? Oke, Mbak. Jawabannya adalah bisa dan di online ada di Shopee. Nanti linknya akan saya taruh di bawah. Bentuknya seperti ini. Nah, gitu nanti langsung dicari aja. Lanjut. Om, kalau ukuran 20 inch sepeda dipakai 16 bisa nggak? Bisa. Tapi kan tidak sesuai dengan model geometri sepedanya. Efeknya apa ya? Aneh aja sih dilihatnya, terus ya ngapain 20 ganti 16, mending beli lagi, Bu. Satu lagi yang 16. Lanjut, mau tanya untuk sprocket bawaan Turanza masih ulir ya? Betul, masih ulir. Turanza 2706, 2806, 2606 itu masih ulir semua. Jadi kalau beli upgrade, jangan enggak. Pertanyaan tentang sprocket lagi ya. Kalau ganti sprocket 1146, chainring depannya berfungsi nggak tuh Om untuk perpindahan nomor 1 dan 2? Nah, oke, biasanya kan kalau sepeda bawaan pabrik kan chainring di depan ada 3 ya. Jadi speed 1, 2, dan 3. Biasanya ketika kita pakai sprocket gede, itu akhirnya kita hanya akan mempergunakan chainring di nomor 1 dan 2 untuk dipadukan dengan sprocket ukuran terbesarnya. Karena kalau nanti kita yang depan pakai yang paling gede dan di belakang pakai yang paling gede, biasanya akan menyebabkan RD terlalu tertarik, akhirnya membahayakan lah dan membuat RD jadi cepet aus ya atau rusak. Jadi untuk yang mau pakai sprocket rasa-rasa, baiknya ketika menggunakan ukuran sprocket terbesar, dia harus kita bandingkan atau sandingkan dengan chainring depan yang kecil, 1 atau 2 lah, nomor 1 aja lah, karena kan yang paling gede biasanya kita gunakan untuk nanjak. Oke gitu. Lanjut. Kalau beli dari luar berapa hari pengiriman? Biasanya kalau beli di Shopee dari China ya, itu 1 minggu paling cepet biasanya. Biasa bisa 5 hari juga bisa sih. Lanjut. Sprocket 42T harus pakai Gotling nggak? Nah, tergantung RD-nya ya, Wak. Kalau di pertanyaan ini adalah di Altus Shadow M2000, itu nggak usah. 42 masih oke. Tapi untuk 8 speed kayak Tourney atau Acera 8 speed itu pakai Gotling. Oke, Pak, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bang, komunitasnya apa? Oh, komunitasnya adalah ini, Pak. WD, yaitu Wonge Dewek Goes Community. Dan juga kalau sellinya itu saya ikut Laux Galawi. Lanjut. Lebih loncar nggak Mas? Apa sama aja? Ini di video ganti BB ya, BB Lixada. Jawabannya adalah lebih loncar daripada bawaan dari Shimano. Dan sampai sekarang masih oke, nggak ada keluhan. Om, kalau beli rem baru harus diisi minyak rem lagi nggak? Jawabannya adalah nggak usah, Wak. Kalau rem baru dan kita pasangnya tanpa harus masuk ke inner frame, jadi kita nggak harus lepas-lepas, itu langsung pasang aja plug and play. Kecuali kita mau masukkan ke dalam frame kan harus dicopot dulu ya dari remnya. Biasanya itu perlu di bleeding ulang karena kabelnya dipotong. Lanjut, keuntungan freehub jangkrik apa, Wak? Jawabannya adalah biar keren. Sepeda saya travel forknya 100, kalau diganti 120 aman gak, Wak, buat frame? Berdasarkan pengalaman saya, sepeda saya juga dari 100 saya ganti 120, sejauh ini aman, tidak ada keluhan. Tapi kalau gantinya misalkan sampai 140 atau 160, itu mungkin akan lebih berbahaya karena geometri dari sepedanya berubah terlalu drastis. Bisa-bisa nanti head tube-nya patah ya, Wak. Oke, Wak, mungkin itu aja beberapa pertanyaan yang bisa saya jawab. Untuk awal-awal yang masih punya pertanyaan bisa komen di kolom komen di bawah. Nanti kapan-kapan saya buat video
tanya jawab seperti ini lagi ya. Kita namain segmen ini adalah Takon We. Takon We itu dalam bahasa Tegal artinya tanya We. Nah, nanti saya jawab. Oh iya We, jangan lupa juga di channel ini masih sedang berlangsung giveaway spesial 2000-an subscriber dan spesial tahun baru. Silakan ikutan, untuk linknya ada di sini. Hadiahnya grip rock bros, sarung tangan dan grip rock bros yang tanpa lock. Silakan ikutan, gratis. Nanti diundi tanggal 14 Januari. Oke, mungkin sekian aja. Jangan lupa like, subscribe juga. Terima kasih yang sudah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau ada. Mantap.